Ega, ada informasi? 3 teman lainnya kemana? Kurang tahu, Pak. Oke, sudah. Sambil menunggu, silakan kameranya dihidupkan, dinyalakan. Ih, pripun?
Oke, baik, maaf tadi ada Bu Wiwi. Selanjutnya, yuk silakan kameranya bisa dibuka, ketua kelasnya bisa memimpin doanya, silakan. Ayo kameranya segera bisa dibuka, biar segera dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Oke, silakan ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Ayo ketua kelasnya siapa? Oke, Alif, pimpin Alif. Sebelum kita memulai tampil pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alif ya sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa tadi apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini diberi kemudahan, kelancaran ya. Sehingga apa yang akan kita lakukan memberikan manfaat dan berkah buat kita semuanya. Siang ini sudah bergabung ada 27 siswa ya. Berarti masih ada kurang 3 lagi. Baik, hari ini Pak Gun akan melanjutkan pembahasan soal tryout minggu lalu ya. Karena Senin depan kalian akan tryout lagi ya. Ya enggak? Ya. Tryoutnya ya. Soalnya kurang lebih sama dengan tryout sebelumnya. Mungkin hanya beda pertanyaan saja. Beda pertanyaan seperti apa ya? Contohnya kalau kemarin kalian ditanyakan batas negara wilayah Jepang bagian barat, ya mungkin di soal berikutnya batas wilayah Jepang bagian timur atau bagian selatan atau bagian utara, seperti itu. Kalau kemarin kalian ditanya tentang hewan atau fauna Indonesia bagian barat, mungkin kalian akan ditanya fauna Indonesia bagian tengah. Ya. Jadi pertanyaannya sama, hanya ya beda subnya saja. Kayak kemarin kalian masih ingat kita sudah bahas sampai nomor berapa? Ada yang ingat nggak? Nah, Pak Gun, ini ya share screen. Oke, next. Aduh, lupa. Ya, ini next. Kemarin kita sudah sampai mana ya? Loh. Oh, ini. Kemarin kita sampai sini ya. Ini belum? Kamu masih ingat? Halo? Benar kemarin kita sampai sini? Halo? Sepertinya iya, Pak. Ini ya? Iya nggak? Loh. Ini aktivitas paling terakhir kita sampai ini kah? Benar nggak? Halo? Berarti kita sekarang ini? Halo Pak. Benar nggak? Halo Pak, Bapak. Pak Gunadi. Ya, halo Dian. Iya Pak. Kami pelajaran IPS ini kayaknya soal yang ini sudah dibahas Pak. Oh, soalnya sudah. Nah. Oke. Tapi Oh, Pak, ya? tapi kita tadi siang pelajaran IPS juga dapat soal dari Buning Pak. Oh gitu. Ya. Terus kita membahas soal itu? Ya, gimana Pak? Oke.
Berarti kalian yang mempresentasikan soalnya ya, silakan. Dean, silakan. Revan Pak. Siapa? Revan Pak. Yang Revan, screen silakan Pak. Revan. Revan. Ya, siapa aja silakan yang membagikan layarnya. Aku tahu kamu bisa, Pan. Semangat. Oh iya lupa aku. Oke. Sebentar Pak, dari dulu filenya Pak. Siapa yang bagikan ininya? Sebentar Pak, ini sedang diusahakan. Kebesaran. Zoom. Loh, kok masih kayak gini? Kok dia nggak mau jadi satu? Oh, kok malah jadi buku? Tolong. Oke. Loh. Astagfirullah. Oke. Sudah Pak. Bapak, apakah ada Bapak? Oke. Nah. Ini kah? Yo. Nah, ini berarti soalnya kan kurang lebih ini ya. Kalian masih bisa mengakses soal yang kemarin nggak? Kan kalau ngeliat ini kan sama semuanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini deh. Pak Gun sebentar. Biar kalian bisa melihat soalnya. Jadi sebentar Pak Gun ubah. Soalnya ini sama dengan yang kemarin. Berarti kalau melihat ini seperti itu. Oke, itu soal sama dengan yang kemarin. Bentar, Pak Gun. Aduh, kok masih loading? Chatting. Quiz. Oke, silakan akses Google Form yang Pak Gun bagikan di kolom chat. Nanti kita bisa sambil membahasnya. Ya. Sudah diakses Google Form-nya? Sudah, Pak. Coba. Diminta password nggak itu? Diminta password enggak? Iya, Pak, diminta kata sandi. Nah, ya. Nih, kata sandinya Pak Gun tuliskan di kolom chat. Tuh. Di kolom chat kata sandinya. Nah. Sudah? Bisa? Sudah bisa? Andra? Sudah bisa mengakses Google Form-nya?
Bisa, Pak. Oke, kalau bisa ya. Nah, soalnya kurang lebih. Oke, nomor 1 yang jadi pertanyaan ini, soal yang diberikan Bu Neng, ini fauna tipe peralihan. Nah, kemarin Pak Gur sudah menjelaskan di soal nomor 1 ya, tentang sebaran fauna atau sebaran hewan di Indonesia itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang namanya asiatis, ya. Kenapa disebut asiatis? Ini karena memang daratannya sebenarnya menyatu dengan daratan Asia. Disatukan oleh namanya paparan Sunda. Nah, hewan-hewan asiatis atau Indonesia bagian barat, ini hewannya sama dengan yang ada di Asia. Wilayahnya mana saja? Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Itu tipe asiatis. Hewannya apa saja kalau asiatis? Yang kalian tahu? Hewan yang ada di Indonesia bagian barat atau Asia pada umumnya? Gajah. Gajah, harimau, ya monyet, atau orangutan, ya dan sejenisnya. Nah, sekarang yang pertanyaan ini peralihan. Nah, hewan peralihan itu bisa dikatakan hewan khas Indonesia. Karena hewan-hewannya ini tidak ada di Indonesia bagian barat, tidak ada juga di Indonesia bagian timur. Bagian timur disebut tipe Australis, seperti di soal kalian itu yang Google Form, itu wilayahnya Maluku Papua itu sama dengan Australia. Nah, peralihan ini ya, fauna peralihan ini meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ya, baik barat maupun timur. Nah, hewannya apa saja? Yang kalian tahu, hewan peralihan mana aja? Anoa. Anoa, terus? Komodo. Komodo, terus? Apa? Anoa, komodo, terus apa lagi? Hah? Ada namanya kalau babi yang punya taring namanya apa aja? Biasa. Babi yang punya taring namanya apa? Babi rusa. Ada lagi yaitu burung yang paling setia karena dia seumur hidup hanya punya satu pasangan. Burung apa namanya? Apa? Namanya burung maleo. Maleo. Ya, maleo itu hanya ditemukan di wilayah Indonesia bagian tengah. Burung maleo ini burung yang cukup besar, ya, dan dia telurnya lebih besar daripada telur ayam. Dan dia ketika bertelur itu benar menggali lubang dan setelah bertelur dia akan menutupi lubang tersebut dengan tanah. Itulah burung maleo. Dan burung maleo ini merupakan burung yang paling setia karena burung maleo ini ya ketika dia punya pasangan dia hanya akan itu. Dia nggak pernah berganti pasangan seperti hewan-hewan yang lain. Ya. Selain ini tapir, ya tapir itu juga merupakan hewan khas peralihan. Tapir, terus kuskus, ya itu juga hewan khas peralihan. Mana bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang kita nomor 2. Nah, nomor 2 kemarin Pak Gun juga sudah menjelaskan tentang pembagian waktu. Yang mana kenapa Indonesia punya 3 zona waktu kemarin? Halo, Assalamualaikum. Ya? Kenapa? Ya lo? Iyo. Ya, baik. Sekali lagi, kenapa Indonesia punya 3 zona waktu?
Karena lebar wilayah Indonesia itu antara 95 sampai 141. Berapa derajat itu lebarnya? 46. Ya, lebar wilayah Indonesia itu kan 46 bujur. Sedangkan setiap 1 jam itu berapa derajat kemarin? Setiap 1 jam berapa derajat? Lupa ya? 15. Iya, 15. Ya, dari lingkaran bumi 360 derajat dibagi waktu di bumi 24. Jadi 360 bagi 24 itu ketemunya 15. Jadi setiap 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Ya, selisih waktunya. Karena Indonesia tadi punya 3 zona waktu, 46 derajat, makanya kita punya 3 zona waktu. Ya. Jadi kemarin Pak Go juga sudah menjelaskan kalau bumi dibelah 2, itu ada bujur timur dan bujur barat. Ya, dari dibagi 2 tadi itu ketemunya 180 180. 180 di bujur timur, 180 di bujur barat. Ya. Nah, 180 dibagi 15 kan ketemunya 12. Ya, 180 juga 12. Makanya Indonesia GMT-nya 7, 8, dan 9. Nah, sekarang pertanyaannya, yang masuk wilayah Indonesia bagian barat mana saja? Ya? Yang masuk wilayah Indonesia bagian barat mana aja? Sumatera, pasti. Jawa, mana lagi? Kalimantan Barat, Kalbar, Kalteng, ya. Bali masuk nggak? masuk. Ya, dan Bali. Sekarang yang tengah. Yang tengah meliputi kalau Kalimantan berarti apa? Kaltim, Kalimantan Timur, Kalsel. Ya. Kaltim, Kalsel. Ya. Kaltim, Kalsel. Terus Sulawesi semuanya dan seluruh pulau-pulau kecil di luar Pulau Jawa, yaitu meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. Itu yang tengah. Kalau yang timur itu meliputi Maluku dan Papua. Ya. Itu yang barat, Bali itu masuk tengah. Yang Bali itu masuk tengah, Dan. Ya. Kaltim, Kalsel, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi. Tengah itu. Timurnya Maluku dan Papua saja. Ya. Oke. Jadi dia sebenarnya pembagian wilayah ini ya kalau berdasarkan garis ya itu tidak mengambil garis lurus ya. Karena kalau mengambil garis lurus ya pasti akan setiap provinsi beda-beda nantinya. Ada provinsi yang bagian masuk tengah, jadi satu provinsi nanti akan ada yang tengah, ada yang barat. Makanya kenapa kalau kalian lihat pembagian zona waktu Indonesia, batas-batasnya itu belok-belok. Ya, karena sebenarnya itu untuk mempermudah saja. Ya, sebenarnya kalau kita benar-benar menggunakan garis bujur, ya nanti akan ada itu wilayah Kalteng itu sebagian di barat, sebagian di tengah, seperti itu. Wilayah Jawa itu bisa nanti sebagian ada yang di tengah, ada yang di barat, atau bagian ujung, ya seperti itu. Bagaimana? Bisa dimengerti? Pak mau nanya, Oke, silakan. bujur itu yang vertikal apa horizontal? Oke, garis bujur itu yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Kanan dan kiri, berarti garisnya apa? Vertikal. Ya, garis bujur itu yang vertikal. Kalau lintang itu yang horizontal, namanya melintang. Ya. Jadi bumi dibagi 2 barat dan timur oleh garis bujur. Bumi dibagi 2 bagian utara dan selatan oleh garis lintang. Garis bujur untuk membagi atau menentukan waktu. Kalau garis lintang untuk menentukan iklim. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Jelas? Oke, nomor 3. Nah, ini kan berhubungan dengan aktivitas masyarakat pada umumnya ya. Jadi pada umumnya, kita bicaranya secara garis besar atau pada umumnya ya. Yang mana wilayah ya di bumi itu kalau kita bagi tiga ya, ada dataran rendah, dataran tinggi, sama pesisir. Seperti itulah. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu masyarakat di dataran tinggi. Kalau dataran tinggi itu cuacanya dingin atau panas? Dingin. Dingin. Ya. Kalau dataran tinggi itu dingin, berarti kira-kira cocok buat apa sih? Kebun. Hah? Perkebunan. Ya, perkebunan terutama sayur-sayuran dan lain-lain ya. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, bentuknya seperti itu. Ya. Nah, kalau dataran rendah cocoknya buat apa? Rata kalau dataran rendah biasanya. Cocok buat apa kalau dataran rendah? Pertanian. Ya, buat pertanian. Ya. Kalau dataran rendah untuk pertanian, ya, untuk dataran tinggi tentunya untuk perkebunan. Kalau pesisir jelas ya untuk aktivitas nelayan dan pariwisata. Ya walaupun sebenarnya kalau pariwisata bisa di mana-mana ya. Oke, ini jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang nomor 4, wilayah ASEAN, berarti Asia Tenggara. Ya. Kok emang ada ya wilayah ASEAN yang punya 2 iklim, ada nggak menurut kalian? Ada. Ada. Mana itu, negara mana? Myanmar. Ya, jadi negara yang wilayahnya paling ujung utara. Ya. Wilayah yang paling ujung utara. Nah, itu merupakan negara yang punya istilahnya 2 iklim. Kenapa? Karena wilayahnya sebagian di atas 23,5 derajat. Ya. Sehingga dia memiliki iklim subtropis. Nah, itu daerahnya daerah Naypyidaw di Myanmar ya. Yang mana wilayah Myanmar itu sampai 28 derajat. Berarti ada sekitar 5 derajat wilayah Myanmar ya, itu beriklim subtropis, dan itu bisa dikatakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki 2 iklim sekaligus. Terus selanjutnya di mana nih iklim? Oh, Sipadan dan Ligitan nomor 5 ya. Apa itu? Klaim. Pernah ingat atau kalian kan pernah Pak Gun? Ini sepertinya. Sipadan dan Ligitan pernah dengar nggak? Hah? Kalian pernah dengar Sipadan dan Ligitan? Ada yang pernah dengar Sipadan dan Ligitan? Halo. Ada yang pernah dengar Sipadan dan Ligitan nggak? Kayaknya pernah, Pak. Dulu apa yang sengketa wilayah? Ya, Sipadan dan Ligitan ya itu merupakan 2 pulau ya. Sekali lagi merupakan 2 pulau yang berada di utara Tarakan ya, Kalimantan Utara berarti sekarang ya. Yang mana ya
yang mana pulau itu atau pulau tersebut sebenarnya lama menjadi bagian wilayah dari Indonesia. Ya. Tapi mulai tahun 90 berapa itu? 6 apa ya? Itu Malaysia mulai mempermasalahkan Pulau Sipadan dan Likitan ya. Yang mana menurut sumber sejarah di Malaysia dulunya itu merupakan bagian dari Malaysia, sehingga mulai saat itu Malaysia mulai mengajukan ya negosiasi dengan Indonesia untuk mengklaim wilayah tersebut, dan perundingannya cukup lama dan akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional atau Dewan Arbitrasi Internasional. Nah, di Dewan Arbitrasi Internasional atau di Mahkamah Internasional ternyata Indonesia kalah. Dan akhirnya dua pulau tersebut saat ini menjadi bagian wilayah dari Malaysia. Nah, sekarang wilayah Asia yang bermasalah yaitu Kepulauan Spratly. Ya, Kepulauan Spratly yang ada di Laut Cina Selatan ya, itu sekarang jadi rebutan antara Vietnam, Filipina, Cina, ya Brunei, yaitu rebutan. Nah, perebutan atau sengketa lahan ini berhubungan dengan kehidupan atau berhubungan dengan bidang politik. Ya. Jadi dalam pergaulan dunia atau pergaulan internasional, sengketa lahan, batas-batas negara itu dibicarakan dalam bidang politik. Ya. Seperti soal yang kemarin itu, kalau nggak salah kemarin contohnya Kepulauan Spratly ya, kalau kalian lihat di Google Form itu, ya nggak? Nah, jadi sekali lagi, berarti Kepulauan Sipadan dan Likitan saat ini masuk wilayah mana? Malaysia. Ya, ingat ya, bahwa Sipadan dan Likitan saat ini menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Ya, nanti kalian bisa lihat. Memang pulau itu tidak pulau sebelumnya, bukan pulau pulau kosong lah, pulau tak berpenghuni. Tapi saat ini setelah Malaysia memenangkan, akhirnya Malaysia membangun resort dan menjadikannya sebagai tempat wisata. Ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Apa ini? Letak negara-negara ASEAN beserta ibu kotanya. Ya, itu kalau kalian lihat di soal, jelas itu. Kalian bisa melihatnya. Itu apalah kalian ya? Udah hafal belum ini? Apa enggak? Kalau nggak hafal, coba itu kamu lihat soal nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Coba Pak Gun buka lagi. Nomor 1, 2, 3. Nomor 7 tuh lihat. Kalian sudah lupa lagi. Soal nomor 7. Sudah dilihat nomor 7? Ya. Nah, sekarang ini kan berhubungan dengan ibu kotanya. Sekarang kalau nomor 1 negara mana itu? Nomor 1 negara mana? Soal nomor 7. Di soal yang kalian punya Google Form tadi. Myanmar. Myanmar ibu kotanya di mana? Hah? Di mana ibu kota Myanmar? Hah? Ayo yang tahu? Naypyidaw. Apa? Apa tadi benar tadi suaranya? Naypyidaw kayaknya, Pak. Ya, Naypyidaw. Ya, Naypyidaw itu merupakan ibu kota Myanmar yang sebelumnya di mana? Sebelum ke Naypyidaw? Yangon. Ya.
Jadi sebelum tahun 2005 ya, sebelum tahun 2005 Myanmar itu beribu kota kan di Yangon. Nah, tahun 2005 Myanmar memindahkan ibu kotanya ke Naypyidaw. Jadi nggak usah kaget ketika Indonesia mau memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur ya, nggak usah kaget karena memang negara-negara ASEAN pun juga pernah memindahkan ibu kotanya seperti Myanmar yang sebelumnya Yangon ke istilahnya ke Naypyidaw. Malaysia yang tadinya pemerintahnya pusatnya ada di Kuala Lumpur dipindahkan ke Putrajaya. Ya. Filipina sebelum ke mana Manila sebelumnya ada di kota apa gitu, bahkan agak lupa kalau Manila. Ya, jadi sekali lagi Indonesia bukan negara pertama yang memindahkan ibu kotanya. Negara-negara lain pun sudah pernah. Ya, terus kalau nomor 2 itu negara mana? Ya, Thailand. Ibu kotanya di mana? Bangkok. Bangkok. Terus nomor 3-nya mana? Laos. Nah, oh ya, Pak Agun baca berita, kalau kalian baca berita ya, yang nomor 2 tadi berhubungan dengan Thailand ya. Kalau kalian baca beberapa berita, baik di Detik, di CNBC, Tempo, maupun pokoknya media-media yang istilahnya bisa dipercaya ya. Thailand ya, Thailand itu mengganti nama Bangkok. Kalau Thailand tidak memindahkan ibu kotanya, hanya mengganti nama. Yang sebelumnya Bangkok diganti menjadi Krungthep Mahanakon. Nah, lebih susah sepertinya bacanya. Ya. Lebih susah ternyata bacanya. Jadi Krungthep Mahanakon. Ya. Nomor 3 tadi Laos, ibu kotanya di mana Laos? Apa? Ya, Vientiane. Terus kalau ibu kota nomor 4. Negara mana itu nomor 4? Nomor 4 negara mana? Vietnam. Vietnam. Ibu kotanya di mana? Hanoi. Hanoi. Terus nomor 5 mana? Kamboja. Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Ya, Phnom Penh. Nomor 6 negara mana? Malaysia. Mana? Malaysia. Ibu kotanya? Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan ibu kotanya Malaysia ya, pemerintahnya ternyata ya itu udah dipindahkan di mana namanya Putrajaya. Ya, walaupun secara dokumen sepertinya masih di Kuala Lumpur ya. Ya, memang secara teknis atau secara dokumen Malaysia itu tidak memindahkan ibu kotanya, tetap di Kuala Lumpur, tapi pemerintahnya yang dipindahkan ke Putrajaya, seperti itu. Terus nomor 9 negara mana? Singapura. Singapura, ibu kotanya jelas ya di Singapura. Nah, perlu lagi nomor 8. Nggih. Nomor 8. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, ibu kotanya? Bandar Seri Begawan. Ya, Bandar Seri Begawan. Nomor 10. Filipina, ibu kotanya di Manila. Nomor 7. Nomor 7. Ibu kotanya di mana nomor 7? Jakarta. Oh. Belum pindah ke Penajam Pasir ya. Sebentar lagi.
beberapa tahun ke depan ya, mungkin saja kalian akan menjadi warga ibu kota ya. Kalau selama ini kalian menjadi orang daerah ya, sebentar lagi kalian akan menjadi orang kota karena ya Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai ibu kota ya. Semoga aja terrealisasi atau terlaksana. Oke, itu sudah jelas. Oke, nomor 7 itu sudah ya. Nomor 7, iklim yang dimiliki negara-negara di benua Amerika. Nah, Amerika itu kan merupakan benua yang bentuknya meridian. Meridian itu artinya memanjang. Kalau kalian bentuk benua Amerika itu kan memanjang atau meridian dari ujung utara ke ujung selatan. Ya. Bentuknya memanjang atau meridian ya dari ujung utara ke ujung selatan. Sehingga sudah pasti benua Amerika punya iklim yang berbeda-beda. Ya. Dia punya tropis ada nggak? Ada. Ya, lihat sungai Amazon, hutan Amazon itu merupakan wilayah benua Amerika yang beriklim tropis. Subtropis ada. Dia juga punya gurun. Daerah yang sedang sampai daerah yang dingin dia ada. Lihat wilayah Kanada, itu kan juga bagian dari wilayah yang dingin. Ya, jadi secara iklim benua Amerika itu memiliki semua iklim, dari iklim tropis sampai iklim dingin. Iklim tropis, subtropis, sedang sampai dingin dia punya. Ya, itulah wilayah kalau kita mau melihat iklim dari benua Amerika. Beda dengan benua Asia, terutama ya, yang tidak semua iklimnya punya. Apalagi Asia Tenggara yang hanya punya 2 iklim, tropis dan subtropis. Itu pun juga hanya bagian Myanmar yang paling ujung. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara iklim, wilayah benua Amerika yaitu memiliki semua jenis iklim. Karena apa? Karena bentuknya memanjang atau meridian. Ya. Memiliki semua jenis iklim. Ya. Oke, berikutnya nomor 8, Sungai Mekong. Ya. Sungai Mekong itu merupakan sungai terpanjang. Ya, sekali lagi merupakan sungai terpanjang yang ada di mana? Hah? Yang ada di Asia Tenggara, ya. Yang mana Sungai Mekong ini ya itu kan melewati beberapa negara, Thailand, Laos, sampai ke Vietnam. Ya kan? Sungai yang melewati 3 negara sekaligus. Nah, sekarang Sungai Mekong ya itu kan sekali lagi merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Nah, sungai ini kan melintasi tadi. Nah, Sungai Mekong ini menjadi pusat perekonomian. Ya. Terutama bagi Laos. Kenapa? Karena Laos itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya laut. Ingat ya. Jadi sekali lagi Laos itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya ya, laut. Nah, sehingga ya oleh orang Laos, Sungai Mekong ini dijadikan pusat perekonomian. Kenapa? Ya. Kenapa bisa menjadi pusat perekonomian? Karena ya Sungai Mekong ini ya pertama sebagai batas, jelas. Sebagai sungai yang suci bagi masyarakat Laos jelas. Sebagai dermaga, ya. Sekali lagi pertama sebagai batas wilayah, 2 sebagai tempat suci atau sungai yang suci, yang ketiga juga sebagai dermaga
pelabuhan atau pelabuhan ya, buat ya pelayaran mengangkut barang, memindahkan barang dan lain-lain. Oke. Nomor 9. Nah, sekarang perbedaan imitasi dan identifikasi. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Ada bisa membedakan nggak? Sama-sama meniru. Sama-sama meniru. Bedanya ada yang tahu? Bedanya imitasi dan itu? Ayo. Identik kan mirip, imitasi juga mirip kan? Nah, sekarang bedanya apa yuk? Ayo, bedanya mana? Jadi sebenarnya imitasi dan identifikasi itu sebenarnya sama-sama meniru. Yang membedakan yaitu prosesnya saja. Ya. Kalau imitasi itu dia hanya meniru apa yang dia lihat. Ya, meniru apa yang dia lihat. Ya. Kalau kalian lihat gaya pakaian K-pop atau idola kalian merasa pengen ngikut tanpa memikirkan baik buruknya lah, intinya seperti itu. Itu imitasi. Nah, kalau identifikasi itu meniru secara penuh. Ya. Kalau identifikasi itu meniru secara penuh, ya. Ya, bukan hanya pakaiannya, tapi benar-benar fisiknya. Ya, jadi kalau ada orang yang taruhlah gini, kalian suka dengan K-pop, suka nggak? Nah, suka. Nah, kalau suka, kalau kalian sekedar cuma pakai pakaiannya, menyanyikan, suka makanannya, nah itu masih bagian dari imitasi. Tapi kalau kalian sampai ya beroperasi plastik, ya sampai operasi plastik biar wajah kalian mirip dengan idola kalian, rambutnya, matanya, semuanya lah benar-benar harus persis. Nah itu baru namanya identifikasi, identik. Karena makanya ada kembar namanya kembar identik kan seperti itu. Jadi sebenarnya imitasi dan identifikasi sekali lagi merupakan dua hal yang sama-sama meniru ya. Hanya saja kalau imitasi itu yang meniru secara panca indera atau penglihatan secara itu aja. Tapi kalau identifikasi itu benar-benar lebih mendalam ya. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, contoh mudahnya ya kalian lah mengikuti orang tua. Kalau orang tua kalian sikat gigi, kalian nyontoh, itu imitasi sebenarnya. Mengikuti gaya kayak gitu masih imitasi. Tapi kalau sudah sampai mendalam, sampai segala-galanya di itu ya itulah namanya baru identifikasi. Nah sekarang proses sosial ya nomor 10 itu kan ada dua ya, ada yang bersifat asosiatif, ada yang bersifat disosiatif. Nah kalau asosiatif itu bersifat membuat sebuah persatuan atau kedamaian. Kalau disosiatif itu proses sosial yang menyebabkan perpecahan. Tuh. Ya, jadi kalau asosiatif itu menyebabkan persatuan, kalau disosiatif menyebabkan perpecahan. Nah, itu bedanya. Ya, bentuknya apa saja? Ya banyak. Kalau kompetisi ya seperti lomba, ya itu bisa menyebabkan perpecahan disosiatif. Kampanye, pemilihan presiden,
terus pertengkaran, konflik. Nah, itu bentuk disosiatif. Ya, kalau asosiatif jelas seperti gotong royong, kerja kelompok, ya, berdiskusi. Nah, seperti itu bentuk dari persatuan. Ya, artinya ya, proses sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Itu aja. Kalau kalian tahu artinya, ya pasti kalian nanti akan bisa memilih dengan betul. Yang ke-11 itu ada fungsi lembaga keluarga. Nah, sebentar. Mungkin nih Pak Gon biar lebih ini sebentar. Biar kalian mungkin karena presentasi lembaga keluarga setuju. Nah, oke. Jadi sekali lagi ini tadi pertanyaannya sebentar Pak kelihatan. Mana tadi? Fungsi ekonomi lembaga keluarga ya. Oke. Jadi sekali lagi keluarga merupakan lembaga sosial. Nah, sekali lagi keluarga itu merupakan lembaga sosial yang mana peran dari lembaga keluarga itu pertama sebagai reproduksi. Ya, artinya apa? Melalui pernikahan ya diharapkan bisa memberikan turunan. Terus fungsi yang kedua ada fungsi ekonomi. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, yaitu fungsi ekonomi dari lembaga keluarga, yaitu keluarga ya itu bisa ya memfungsikan perekonomian secara efektif dan efisien. Contohnya apa? Ya, berarti ketika orang tua kalian bekerja, berusaha atau mencari penghasilan, nah uang dari hasil yang diusahakan oleh orang tua kalian itu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Itu fungsi dari ekonomi. Fungsi yang ketiga ada fungsi yang namanya fungsi sosialisasi. Ya, jadi di keluarga itulah kita pertama kali mengenal yang namanya sosialisasi. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyapa, menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan lain-lain itu pertama kali di lembaga keluarga. Nah, terus kalau yang di soal thread yang pertama kemarin ada yang ditanyakan yaitu fungsi keluarga secara afeksi. Yaitu tempat apa? Kalau afeksi kemarin mencurahkan apa? Kalau afeksi? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Ya, jadi fungsi keluarga itu untuk kasih sayang. Terus ada namanya fungsi lembaga keluarga yaitu sebagai proteksi. Lembaga keluarga atau di keluarga itulah orang mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Ketika kita merasa terancam, nggak aman di luar, kita pulang ke rumah, kita merasa aman dan nyaman. Makanya disebut fungsi proteksi atau perlindungan. Memberikan rasa aman. Selain itu juga melalui fungsi keluarga juga ada namanya pengawasan sosial. Ya, yang mana sesama anggota keluarga itu saling mengingatkan. Makanya disebut sebagai kontrol. Ketika ada anggota keluarga kita, kakak, adik, saudara, atau ayah atau ibu, saling mengingatkan ketika kita salah, lupa, atau melakukan pelanggaran lainnya, kita saling mengingatkan, menegur, dan menasihati. Itulah fungsi pengawasan sosial. Dan yang terakhir, fungsi keluarga yaitu sebagai tempat pemberian status. Ya, di lembaga keluarga inilah kita akan mendapatkan status sosial. Ya, ada yang begitu lahir langsung jadi sultan karena memang anaknya raja. Ya, sekarang kan banyak sultan-sultan baru atau anak orang kaya. Ada yang begitu lahir langsung jadi orang miskin. Ada orang yang lahir langsung jadi orang kaya.
Nah, seperti itu. Intinya itulah fungsi dari lembaga keluarga. Jadi secara bisa sebagai fungsi reproduksi, ekonomi, sosialisasi, afeksi, proteksi, pengawasan sosial, dan pemberian status. Oke, selanjutnya nomor 12. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Perubahan status sosial. Ya, perubahan status sosial. Nah, mobilitas sosial itu kan sebuah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang dari satu status sosial ke status sosial yang lain. Yang mana kemarin Pak Kur sudah menjelaskan jenis-jenis mobilitas sosial, yaitu ada yang secara vertikal, ada yang naik status sosialnya, ada juga yang turun. Ya, kalau naik jabatan berarti status sosialnya vertikal naik atau climbing, ya. Kalau yang turun jabatan atau pensiun itu status sosialnya vertikal sinking atau turun. Ya, selain itu juga ada yang mobilitas sosial secara horizontal. Pindah status sosialnya tapi tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Ya, seperti Pak Kus sering mencontohkan Pak Kus sendiri yang tadinya dari guru SMA menjadi guru SMP di Bidatra, itu kan sama-sama statusnya sebagai guru. Tidak naik, tidak juga turun. Dan ada juga mobilitas sosial yang karena mengalami perpindahan tempat tinggal, yang kita namakan mobilitas sosial secara lateral. Nah, sekarang apa sih yang mendorong terjadinya mobilitas sosial? Ya, banyak sekali. Dari latar belakang pendidikan, adanya kesempatan, politik yang dinamis atau yang aman, dan lain-lain. Itu bisa merubah orang. Tapi kalau ada nggak yang menghambat? Ada. Ya, kemiskinan salah satunya itu bisa menghambat seseorang untuk menaiki status sosialnya. Terus wilayah konflik seperti saat ini antara Rusia dan Ukraina, itu boro-boro orang mau naik jabatan, selamat dari perang aja sudah bersyukur. Ya. Terus adat istiadat yang tertutup, tidak mau menerima perubahan, itu juga sulit. Seperti daerah-daerah pedalaman. Jadi intinya yang mendorong perubahan sosial itu tadi adanya pendidikan yang cukup, ekonomi yang cukup, politik yang stabil, ya, kondisi yang aman, terus adanya kesempatan atau masyarakat yang terbuka. Ya, perubahan status sosial. Oke. Nomor 13, pluralitas. Pluralis. Plural itu artinya apa? Ada yang tahu arti kata plural? Apa saya bilang? Beragam, Pak. Ya, plural itu artinya beragam, keberagaman. Nah, ya. Nah, karena kita bicaranya masyarakat, berarti keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang mana kalian juga sudah tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang beragam. Baik itu sukunya, bahasanya, agamanya, adat, istiadat, dan kebudayaannya. Nah, dari masyarakat yang plural tadi, ya, itu ya kita sebagai ya, masyarakat Indonesia tentunya harus mengembangkan sikap yang namanya toleransi. Ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang dan tertera dan tertulis di lambang negara kita, yaitu burung Garuda, yang mana di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Jadi diharapkan dengan perbedaan itu justru meningkatkan kesadaran kita akan kesatuan dan persatuan. Ya, dengan perbedaan kita harus meningkatkan atau mengembangkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Kita bisa berteman dengan yang berbeda agama, kita bisa berteman dengan yang berbeda suku, kita bisa berteman dengan berbeda bahasa. Justru
keberagaman inilah menjadi modal. Ya, modal kita sebagai bermasyarakat. Makanya orang Indonesia terkenal orang yang ramah. Karena kita sudah terbiasa melihat sesuatu yang berbeda. Jadi ketika ada orang yang biasa aja, artinya kita ya welcome saja, tidak menaruh curiga ini dan itu. Ya, seperti kemarin ya, gelaran ajang MotoGP yang berlangsung di Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat ya. Bagaimana respon pembalap-pembalap dunia tentang orang Indonesia sangat positif, ramah, ya, baik, ya pokoknya mereka sangat kagum lah dengan apa yang mereka lihat di Indonesia, ya, mungkin di feed kalian, di YouTube kalian penuh bertebaran tentang MotoGP karena memang algoritmanya sedang ke sana semuanya. Ya, jadi sekali lagi pluralitas itu artinya keragaman. Yang mana dengan keragaman kita harus meningkatkan toleransi agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Oke, jam 14.27. Sudah lewat 2 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau ada yang kurang jelas karena Senin itu, yang mungkin nggak ngerti nanti bisa langsung dijapri saja ke Pak Gun karena ini belum selesai. Nanti langsung japri aja ke WA-nya Pak Gun, nanti Pak Gun akan bahas terbantu. Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan, ya Pak Gun cukupkan untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan semangatnya untuk tetap terus belajar. Pak Gun cukupkan, Pak Gun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan